OTW Malaysia guys, harga 5.000. Pusing kepala. Harga cuma 1.006, 1.005. Kita langsung ke Malaysia. Di Indonesia seperti kata-katanya Indra Kents. Wah, murah banget. Harga TBS sawit RI anjlok, viral sebuah video petani beramai-ramai jual TBS ke Malaysia menggunakan truk dan sampan, yang diunggah di akun Instagram @majeliskopi dan @memomedsos. Setelah pemerintah mengetahui kebenaran dari video tersebut, begini respon dari pemerintah RI. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan alias Zulhas mengungkap penyebab petani Indonesia banyak yang menjual tandan buah segar TBS, kelapa sawit ke Malaysia. Menurutnya, karena harga TBS di dalam negeri tengah anjlok. Wajar dong petani jual ke Malaysia, di sana harganya mahal Rp4.500 per kilogram. Kita cuma Rp1.000 sampai Rp1.200 per kilogram. Tentu itu karena ada kebijakan kemarin berdampak ke sana, ujarnya saat ditemui di kantor Kementerian Perdagangan, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Kemudian, penyebab anjloknya harga TBS disebut karena pasokan di pabrik kelapa sawit PKS sudah terlalu banyak. Karena itu pengusaha sawit tidak bisa membeli TBS petani. Bagaimana harga TBS naik? Maka pertama langkah kita PKS membeli Rp1.600 per kilogram itu perintah Mendak paling murah. Nah sekarang masih terjadi problem tangki masih penuh, sehingga pabriknya gak bisa beli. Tangki penuh karena nggak bisa ekspor. Ini sudah terrealisasi setengah ekspor. Jadi perlu penyesuaian konsumen perlu waktu. Pabrik belum operasi, tangki penuh, korban petani sawit TBS Rp1.000 sampai Rp1.200 per kilogram, jelasnya. Oleh sebab itu, Zulhas lebih lanjut mengatakan pihaknya tengah mempercepat ekspor untuk pengusaha sawit. Percepatan itu dengan cara menaikkan jatah ekspor pengusaha yang tadinya 1:5 menjadi 1:7. Kita lakukan percepatan agar lancar lagi. Mudah-mudahan ini beberapa waktu ini lancar untuk mempercepat itu DMO 1:7. Jadi saya kira sudah semua kebijakan-kebijakan itu, tutupnya. Untuk hitungannya, misalnya digambarkan bahwa produsen sawit memenuhi kebutuhan dalam negeri 1.000 ton CPO. Dengan aturan lama, jika sudah memenuhi kebutuhan dalam negeri itu DMO, maka perusahaan bisa ekspor 5.000 ton. Kemudian, jika jatah ekspor ditambah jadi 1:7, maka perusahaan bisa ekspor lebih tinggi. Misalnya sudah memenuhi kebutuhan 1.000 ton maka, bisa ekspor CPO 7.000 ton. Perbandingan 1:5 atau banding 7 merupakan pengalinya. Dengan mempercepat dan menambah jatah ekspor, diharapkan kalau tangki kosong pabrik beli lagi TBS, tuturnya. Harapannya tangki CPO akan berkurang dan bisa menampung lagi sawit dari petani. Jika tangki pabrik kelapa sawit sudah kosong, Zulhas bilang otomatis harga TBS akan naik. Viral di media sosial Instagram, video petani ramai-ramai menjual tandan buah segar TBS, kelapa sawit ke Malaysia. Dalam video itu, petani mengirim menggunakan sampan atau perahu kayu dan truk. Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia Apkasindo, Gulat Manurung membenarkan hal tersebut. Ia mengatakan, hal itu dilakukan oleh petani sawit di Kalimantan Tengah dan Kalimantan Utara. Itu bukan hoaks, itu benar terjadi. Petani menjual TBS ke Malaysia menggunakan alat transportasi seadanya bertaruh nyawa. Ini masalah perut, mereka juga harus berpikir untuk keluarga, tuturnya, Senin tanggal 4 Juli tahun 2022. Meski begitu, Gulat mengakui bahwa tindakan yang dilakukan oleh petani sawit tidak diizinkan oleh peraturan negara. Sekalipun itu tidak diizinkan secara peraturan negara. Tetapi ini masalah perut, lanjutnya. Selain alasan pabrik TBS di alasan petani menjual TBS ke Malaysia, karena banyak pabrik kelapa sawit PKS, yang sudah tidak menerima TBS dari petani. PKS sendiri tidak menerima TBS karena pasokan sudah penuh dan tidak mampu lagi menampung. Banyak pabrik di sana menolak TBS dan sebagian besar pabriknya sudah tidak lagi beroperasi. Karena itu tangki CPO belum turun. Ekspor belum sama sekali lancar, lanjutnya. Selain alasan pabrik TBS di Indonesia penuh, harga juga menjadi pertimbangan. Harga TBS di Malaysia itu sekitar Rp4.800 per kilogram,
Sedangkan di Indonesia khususnya di Kalimantan hanya Rp800 sampai Rp1.100 per kilogram. Sementara ini, menurut Gulat tidak ada perusahaan yang membeli TBS petani seharga Rp1.600 per kilogram, seperti yang diimbau Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. Mereka kan juga berhitung, kalau dibeli Rp1.600 per kilogram harga CPO harus Rp9.000, sementara CPO kita Rp7.000 per kilogram, tumpur mereka dong. Mana ada perusahaan mau rugi, jelasnya. Imbauan itu Rp1.600, kami berterima kasih, tetapi itu bukan solusi untuk saat ini, solusinya bagaimana memperlancar ekspor supaya berputar, tutupnya.